logika, satunya pakai verbal judgment. Verbal judgment ini kayak gini. Misalnya kamu dikatakan baik itu dari mana? Kamu dikatakan jelek itu dari mana? Siapa yang memberikan respon? Terus apa aja kok dia dikatakan baik? Kenapa? Dikatakan jelek kenapa? Itu kok nggak ada alasannya katakan jelek. Ya. Ini berarti tentang apa nih? Saya juga merasakan keuntungan terapi ini. Ya, saya itu memiliki flu, batuk-batuk selama 2 bulan. Kemudian saya itu batuk-batuknya berhenti setelah saya melakukan pengobatan ini. Ini apa nih? Tongfang ini ya? Klinik Tongfang nih. Ya, yang pertama itu saya walaupun harus membeli obat ini saya nggak masalah sih. Karena obat ini sendiri harganya Rp20.000. Nggak banyak, nggak mahal sih, gitu kan. Ya, the fair cost more than the medicine. Namun, ya kan, ongkos berobatnya lebih mahal daripada obatnya. Paham nggak? Ini tentang apa nih? Sampel apa ini? Ini sampel dari pengobatan gitu, emang Tongfang. Klinik Tongfang. Whenever I tell her to take the medicine, she does. But I don't know if I only gave her the powder without mixing it so she doesn't taste the bitterness. Ini ngomongin masalah obat pahit ya. I worry she wouldn't take it if she knows it was bitter. Oh, ini obat anak-anak ini, obat flu anak-anak ini. Kan biasanya anak-anak itu nggak mau minum obat kan? Yang pahit-pahit. Maunya yang manis-manis saja. Emang enak jadi anak-anak kecil ini ya, nggak ngerti pahitnya dunia ya. Apa-apa manis saja dirasa. Seneng aja hidupnya. Nggak ada beban. Ya kan? Pas udah gede jadi beban keluarga, ya kan? Ya kan? Nggak pernah semangat. Dan selalu putus asa, ya kan? Jadi makhluk tak berguna. Ya. Aduh, pengen ke isekai aja rasanya. Iya. Nah, apalagi nih? Udah itu datanya ya. Terus? Udah, itu udah example-nya. Jadi materi dari saya itu udah semua dari yang tadi definition. Balikin lagi ke moderator. Ya, moderator. So, I think okay. Thank you. Okay, thank you. The next is about the differences between quantitative and qualitative research. And this will be presented by Sinta. This will be presented. Ada ed-nya. Presented. Present. Present. Nah. Kan kalau dipresentasikan presented. Nah, kalau present aja itu hadiah. Baik. Sinta Sela, Mister. Okay, you are welcome. Kamu adalah keset. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sela. I will continue. Ya Allah, Sela, suara kamu membuat kuping saya sakit, Sela. Kenapa ini? Mister, sinyalnya tuh di sini nggak bagus. Tapi masih dengarkan. Ya Allah, lihat gerakan kamu tuh kok kayak kamu patah-patah kayak nari robot loh. Tak 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 gitu. Mantap. Break dance. Ini apanya udah diangkat padahal. Udah, coba nggak usah pakai video, coba. Suaranya bener nggak kalau nggak bisa video? I will continue with the next material, which is the difference between quantitative and qualitative research. Lagi ada kelas daring ya? Ya? Bukan dulu. Okay. The fundamental difference between qualitative research methods and quantitative research method lies in the basic research strategy. Quantitative research is seen as confirming and deductive, while qualitative research is exploratory in inductive. It is confirmatory because this quantitative research method is to test the hypothesis
of an exciting theory. The thought has the character of confirming the theory with exciting reality by basing it on scientific data. But Kamu in the ngerti nggak kamu? case Cinta, kamu ngerti nggak yang kamu omongin itu? Udah suaranya ini membuat sakit telinga, kemudian kamu ngerti nggak yang kamu omongin? Ayo. ya ini loh ini apa sih Mister? Perbedaan dari kuantitatif sama kualitatif. Iya, udah tahu saya, teman. Apa maksudnya? Ya maksudnya gimana ya? Iyalah, orang udah istilah itu the difference between quantitative and qualitative research. Cuman kamu jelasinnya itu nggak simple. Coba pakai bahasa Indonesia aja lah, yang enak. Kita kan nanti dapat 2 masalah loh. 1 masalah bahasa asing. 2 masalah kognisi kita yang mumpuni. Ya, mendingan kita harus pilih salah satu aja. Kan ini kan bukan kelas bahasa ini kelas comprehension ini. Kelas kognisi. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa lah, saya bolehkan. Ini kan bukan kelas bahasa, kecuali kalau reading, speaking, ya. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Cuma nanti kalau makalahnya dalam bahasa Inggris. Ya. Kita ngerti apa enggak kalian nulis itu? Pusing bola saya. Ini ratingnya siapa yang ngajar rating? Mr. Irawan. Ya udah, wassalamualaikum. Kenapa, Ade, Sir? wassalamualaikum. Apa rating kamu orang? Mana coba lihat rating kamu orang itu. Coba buat nanti saya periksa dulu makalahnya. Ya udah, assalamualaikum Pak Haji. Betul benar. Aduh. Kok Irawan lu? Ada banyak, ada Miss Nurul, ada Nur Samsia. Ini Nur Samsia Ya, janganlah. kenapa ya, Sir? Aduh, saya juga pening, Sir. Kok aneh sih? Iya, saya tuh banyak dapat kasus soalnya. Orang skripsian itu pentok ratingnya karena yang ajar Mr. Irawan katanya. Ya udah, nggak dapat apa-apa mereka. Itu kan responden banyak sih. Ya, kita Harusnya jadi evaluasi lah. Maksudnya Mr. Irawan tuh bagusnya ngajar drama atau ngajar apa gitu loh. Ya atau bagusnya nggak ngajar bagaimana gitu kan. Nah, itu. Adit sering. Kalau itu mah Itu kata-kata itu. Ini mas saya melihat dari kacamata kualitatif ya. Saya kan dapat masukan dari orang gitu. testimoni ya, Sir. Iya, testimoni. Kalau saya juga nggak masalah, saya dikritik itu senang malahan. Artinya kan saya bisa memperbaiki diri gitu loh. Ada Artinya motivasi. orang tuh sayang sama kita gitu loh. Tapi yang lebih aneh lagi udah dikritik, udah diomongin, cuman nggak berubah gitu loh. Ya udahlah. Itu kan namanya manusia lah. Ya kan? Paling the best itu kemarin lagi ya, Sir. Adit lah testimoni. Astaga, testimoni. Aduh. Adit banyak testimoni tuh, Sir. Iya. Enak kan Gokil, minum handphone aja lah. Kamu nggak tahu Habis apa itu si Fitri Esa itu tunangannya Mr. Irawan. Jangan ngomong banyak. Nanti kalau akhir lagi, gading masih lama ya. Kita gibah, Sir. Ini ngomong-ngomong Sela ini mana? Ini hilang Sela ini. Jangan dia malah ke kebon dia malah. Kan dengerin sering ngomong. Oh iya. Nah ini bagus suara kamu Sel. Nggak kayak tadi bindeng. Ya Yuk, soalnya lanjut. rupanya diangkat Mister. Nah, kamu sana naik ke atas gunung sana cepetan cari sinyal. Sama ketek. Ya Allah. Ini kok kelas ini kok lucu ya? Biasa lah, Sir. Gimana Mister Ya. sinyalnya enggak? Ya udah saya lah, yuk lanjutin. Udah itu kalau perbedaan antara kualitatif itu mereka itu setara tapi berbeda. Jadi mereka itu sama tapi berbeda gitu. Ngerti nggak sih maksudnya? Aku dan kamu tuh sama loh, Sel. Aku dan kamu tuh sama manusia, tapi kita berbeda kan kelaminnya. Ngerti nggak maksudnya? Oh iya, jelas. Nah, Ya, ngerti. itu. Ya udah, coba jelasin lagi. Lanjut. Lah ini kan udah dijelasin. Kan udah dijelasin Wih. sama Misternya. Fahrul malah main gitar loh. Oke. Gokil nih manusia. Iya, Farul kegap. Malah main gitar. Tempat, Rul. Apa Rul? Kamu udah belajar belum? Udah ngerti belum? Udah tadi dengerin juga, Mister.
Woi. Kayak mana kamu denger? Malah dengerin melodi. Aduh. Apa Rul yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif? Loh, kalau mah diem dia. Hilang. Apa Rul yang membedakan penelitian kuantitatif dan kualitatif itu apa berbeda? Apa yang membedakan? Iya udah cantik Rom, udah cantik. Dia ngaca di situ loh. Mana Irul ini? Rul, San. Kok menghilang dia? Sabar Mister, banyak ngelek-ngelek Mister. Makanya pakai Telkomsel. Testimoni dari saya itu. Kamu kok itu bisa tuh? Dia udah jawab. Nah, ini suara burung siapa nih? Burung Adit ya? Oh iya, waduh. Ih, bagus loh. Nggak apa-apa. Jadi suara burung kamu kayak gitu, Dit ya? Yes, sir. Asik. Mana sih Fahrul ini? Lama bener jawabannya. Kalau kualitatif itu dia apa ya tadi? Membedakan realitas dan Yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif itu satu, saya kasih tahu datanya. data. Satunya data nominal, satunya data verbal. Yang kedua, apalagi yang membedakan instrumennya beda. Kalau instrumen kuantitatif itu dia berupa form atau formatnya dalam bentuk statistika yang terukur. Kalau kualitatif, dia instrumennya adalah instrumennya manusia itu sendiri, peneliti itu sendiri. Atau semuanya dari apa? Dari analisis pribadi, subjektif. Ya. Apalagi yang membedakannya? Pertanyaan penelitiannya itu beda. Metodologinya berbeda. Ya. Parul ini. Kan belum dijelasin sama Sela tadi. Ya kan? Ini yang nggak buka kamera ini lagi apa ini? Jangan-jangan lagi boker ini. Curiga saya. Coba dibuka videonya. Tri Rayu ada, Anissa ada, Yeni ada. Yeni lagi malam hari ya. Ini di mana kamu? Belahan bumi mana nih, Yen? Ernita. Gelepan gitu ya, Ernita ya. Di mana kamu, Gelap? Rizka ada, Rosalina ada. Lagi di tempat vaksin, siapa ini vaksin ini? Astaga. Vaksin itu buat anak semester 1 dan semester 3. Ngapain semester 5 kamu vaksin? Mana sih? Sinta Sela, jaringan tadi ada. Noni mana Noni? Cahyo mana Cahyo? Oh, Cahyo nih videonya ditinggal, kalau enggak dia pakai joki nih, joki kelas daring. Melin mana Melin? Vaksin di mana kamu Melin? Saya ada Pak, Mister. Oh ada, kirain lagi joki. Buka ge. Asik. Bukan ge. Buka ge. Mana Melin ini Melin? Bentar, Mister. Siap-siap dulu. Lihat Melin ngechat. Di puskesmas dekat rumah, Sir. Emang geblek lo, udah tahu nih kelas. Ada kelas saya malah vaksin lo. Kan geblek nih. Gila nggak? Apa nggak stres lo?
Parah. Gokil. Kelas ini emang gokil-gokil, Sir. Emang gokil loh. Udah jelas ini kelas metode penelitian jam segini malah dia vaksin. Ada lagi yang lagi boker, astaga, main gitar, mantap, mantap. Luar biasa emang ada ini. Udah jelas ini kelas, udah jelas 9.30, 9.45 kelas metode penelitian. Malah berkebun. Ya lucu loh. Astaga, astaga. Aduh. Kita Ini nggak kok- ada kemungkinan kelas ini ya, Sir? Kelas offline ya, Sir? Ya harusnya ada kemungkinan itu. Nggak mungkin lah. Kemungkinan itu pasti ada loh, Dit. Kan kemungkinan kan? Kemungkinan enggak, kemungkinan iya kan kemungkinan. Berarti pasti ada kemungkinan. Cuman nggak tahu deh. Iya, ada ya. Memang frustasi saya kelas online ini. Aduh, Iya, ya. Sir. Masa lagi kelas vaksin gimana? Lagi kelas malah main gitar. Lagi kelas malah cebok. Luar biasa. Gak apa-apa sih kalau cebok. Ini namanya kan kebutuhan ya kan. Oke, ini yang lain udah bagus-bagus semua nih. Niat namanya kelas ini. Ya. Yeni tadi di malam hari ya. Cahyo nih di mana Cahyo nih? Jangan-jangan lagi di kafe ini nih. Wih. Ya nggak apa-apa di kafe tapi Kan, wah, Mister. kan lagi berkebun kan dia kan tuh Cahyo tuh. Yo, Enggak lah, di mana Mister. kamu? Yo? Kamu di mana itu? Kamu Saya berkebun depan rumah, Mister. Biasa oh, lah. depan rumah. Kamu di mana daerahnya? Tanjung Karang, Mister. Oh iya, kamu kan orang Bandar Lampung ya. Ya nggak ada masalah kan Iya. sama sinyal kan? Kadang-kadang aja, Mister. Coba lihat Kadang sekitar itu bersahabat, kamu kadang lagi berkebun nggak kamu tuh? Lihat sebelah berkebun nggak? Nah, ada tanaman-tanaman liar ya Allah. Belajar kok di open space kayak gitu. Ini belajar apa di luar gitu? Nggak ada Bentur sinyal ya? apa? Ya udah nggak apa-apa lah. Namanya juga nggak ada sinyal ya cuy ya. Oke. Lanjut lagi ya. Udah fokus ya. Lanjut. Ini si Melin ini gimana ceritanya Melin ini? Niat mau masuk kelas nggak nih? Nih, chat lagi nih. Chat lagi pasti dia. Tuh, nih. Ini nih manusianya nih. Vaksin, Bu. Vaksin, Bu. Mana vaksin di mana? Coba lihat dokternya. Melin. Udah, lanjut lagi. Yuk, kembali ke moderator. Oke. Selanjutnya adalah apa ya tadi? Tipe types of quantitative and qualitative research yang akan dijelaskan oleh Rika Rusliana. Kok pakai bahasa Indonesia kamu Fitri? Kan kamu cuma moderator. Wah, Tadi katanya boleh, Mister. kalau moderator masa pakai bahasa Indonesia? Moderator, pakai bahasa Inggris lah. Okay. Next is about types of quantitative and qualitative research. This will be presented Explain. by Bye. Rika Rusliana. Oh, Fitri ini bagus jadi moderator. Kamu latihan ya, siapa tahu kamu jadi MC terkenal ya. Bagus. Ya, lanjut. Oke. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, yang pertama jenis-jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama itu ada penelitian deskriptif. Penelitian ini mengutamakan analisa mendalam tentang data dan fakta yang ditemukan. Contohnya kayak dari pengalaman gitu. Terus yang kedua penelitian komparatif. Penelitian jenis ini digunakan untuk mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat. Terus yang ketiga penelitian korelasi. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel lainnya. Kemudian
keempat, penelitian survei adalah salah satu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi kemudian menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Selanjutnya, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah salah satu jenis penelitian untuk mengetahui pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dalam kondisi yang terkontrol atau terpantau. Terus yang terakhir, penelitian tindakan. Jenis penelitian ini ialah berbentuk refleksi diri melakukan tindakan nyata dengan situasi yang sebenarnya. Kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, fenomenologi. Adalah jenis penelitian yang berorientasi pada hasil filsafat. Penelitian fenomenologi ini memang menuntut penelitian untuk menggali kebermaknaan hidup dan kebermaknaan dari tema yang diangkat si peneliti berdasarkan pengalaman atau hal yang terjadi di lapangan. Yang kedua, studi kasus. Jadi metode kasus salah satu penelitian yang memfokuskan diri meneliti latar belakang, interaksi, dan kondisi masyarakat tertentu. Yang ketiga, metode teori dasar. Teori ini lebih sering digunakan untuk kasus penelitian yang ingin menguatkan dasar teori yang sudah ada. Teknik pengumpulan datanya bisa menggunakan studi lapangan, membandingkan observasi, dan bisa juga melihat situasi yang telah didasarkan pada penilaian. Terus yang keempat, etnografi. Metode penelitian etnografi ini diperuntukkan untuk mengkaji bahasa, perilaku, atau komunikasi sebuah masyarakat. Jenis penelitian etnografi ini memiliki dua konsep dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan penelitian. Yang pertama itu aspek atau antropologi atau budaya. Terus yang terakhir metode history. Jenis metode histori adalah salah satu metode penelitian yang memfokuskan pada peristiwa masa lalu atau sejarah. Dasar. Okay. Next is the last material is about qualitative and quantitative data collection method. And this will be presented by me. Okay. Quantitative quantitative data collection method adalah metode yang biasanya digunakan untuk kita konfirmasi atau untuk tes sesuatu gitu. Nah, contohnya itu ada kalau kuantitatif itu menggunakan survei. Nah, di survei ini kita buat kayak pertanyaan close-ended question yang dia itu nanti kayak ada very likely, somewhat likely. Contohnya gini aja. Misal kita ambil sampel dari 300 orang. Nah, kita kasih pertanyaan tuh tentang bagaimana kamu, bukan gitu ya. How like are you to recommend this service to your friend? Nah, nanti di survei-nya itu kita suruh pilih. Kayak ada pilihannya itu mulai very likely, somewhat likely, netral, terus somewhat unlikely, sama very unlikely. Jadi kayak ada 5 pilihan gitu. Someone like you nggak? Someone like you? Hah? Enggak. Enggak. Terus yang kedua itu ada qualitative data collection method.
Nah, kalau qualitative data collection method ini biasanya itu caranya itu kita interview. Nah, kita interview misal datang ke sekolahan gitu. Lalu kita ambil ada 15 siswa gitu. Dari 15 siswa itu kita kasih pertanyaan. Misal pertanyaannya apa ya? Apa pertanyaan? Bentar. Oh my God, gue lupa. Pertanyaan itu seberapa kamu puaskah seberapa kamu puaskah sama pelajaran kamu di sekolah. Nah, nanti habis dari situ mereka kayak jawab pertanyaan itu pakai pendapat mereka masing-masing. Dari 15 siswa itu dikumpulin jadi satu. Habis itu kita buat apa ya? Buat summary-nya dari 15 pendapat itu. Udah, Sir, itu aja. Okay, that's all our material. If you have any question, just ask to our group. Any question guys? Ada yang mau ditanyain, tanyain guys. Any question, guys? Yeah, I have question about quantitative and qualitative data collection methods. Tadi penjelasan itu apa? Cara pengumpulannya tadi yang kuantitatif data sama data kualitatif. Yang tadi kan yang kuantitatif pakai apa? Interview. Nah, yang kedua yang kuantitatif tadi pakai survei. Nah, itu perbedaannya itu di mana cara apa? Merangkumnya. Gimana? Cara apa? Membedakannya. Tadi kan data-datanya kalau kita mau apa namanya mendapatkan suatu data tadi kan ada yang dari kualitatif. Tadi kan pakai interview kan yang diberikan sama interview tadi. Nah, yang kuantitatif itu bagaimana? Kan kuantitatif tadi pakai survei kan? Nah, iya kayak maksudnya itu kayak gimana gitu? Suaranya kecil banget suara kamu. Halo? Oh, surveinya seperti apa gitu? Surveinya data apa yang kita bawa gitu maksudnya? Yang disiapin apa aja gitu survei. Si Lucky itu bingung dia bedain data kuantitatif sama data kualitatif kayak mana. Kalau data kualitatif itu kan data verbal, data yang berdasarkan open-ended question. Jadi nggak cuma 1-2 gitu, ya tidak gitu loh. Ya kan? Kayak begini, gimana sih kamu melihat data kualitatif gitu? Contohnya tadi kan kayak contoh. Kalau masalah percintaan itu kualitatif kuantitatif? Masalah percintaan. Kualitatif. Kualitatif karena dia bermain perasaan kan? Dia pakai argumentatif komen kan? Ya nggak? Kenapa kamu kok bisa suka sama aku kan gitu kan? Pasti kan pertanyaan gitu kan yang menjijikan itu, ya? Pasti jawabannya pasti, iya kamu tuh baik, kamu tuh
setia gitu kan, pasti ya klasik lah gitu. Tapi beda dengan pertanyaan yang paling pokok pas jadian misalnya kan. Lihat semua orang kalau ngomong cinta kan mau jadian kan, pengen jadi pacar kan pasti kan, ya nggak? Benar nggak? Nah itu udah masuk dalam pertanyaan kuantitatif, data kuantitatif. Karena apa? Karena si wanita itu pasti akan jawab iya atau tidak, benar nggak? Dan itu adalah saat-saat yang membingungkan bagi wanita itu pasti, karena dia orang kan dia baperan, maksudnya bawa perasaan kan pasti. Karena pernyataan logika iya dan tidak itu hanya untuk laki-laki, ya kan? Logikanya adalah ketika kalian udah sayang sama orang itu nggak perlu tanya lagi kamu sayang sama aku nggak gitu, aneh kan? Nah jadi ya udah kalau sayang ya jalan, ya lu kasih perhatian deh, kasih duit yang banyak gitu, ya nggak? Ya itu gitu. Jadi pertanyaan data kualitatif dan kuantitatif itu adalah di mana data kuantitatif itu kamu bisa ukur, data kualitatif itu tidak terukur dan tidak terbatas. Ya. Jadi seperti cinta itu bisa diukur nggak? Ki, cinta itu Ki? Tidak bisa. Nggak bisa Ki, cinta kamu ukur. Kalau kamu ngukur-ngukur cinta, berarti kamu kuantitatif. Semuanya perlu perhitungan. Misalnya kamu beliin dia bakso, besok gantiin kamu yang beliin saya bakso ya. Gitu. Ya kan? Kamu beliin dia rumah, ini rumah saya bukan rumah kamu. Besok kamu beliin saya ya. Gantian. Gitu. Gila sih masa kayak gitu, ya kan? Nah, tapi dalam memastikan suatu hubungan atau status harus pakai pertanyaan kuantitatif. Kuantitatif itu logika dong. Iya atau enggak? Ini kita jalan ini apa sih gua buat lo gitu kan istilahnya kan? Ya nggak? Nah, jadi itu perlu ada data kuantitatif juga yang membutuhkan apa? Istilahnya itu legalitas gitu loh. Kamu pintar dari mana? Hanya omongan masyarakat sekitar, namanya kepala Lucky gitu kan. Ya, di hometown Caca misalnya. Kepala Lucky gitu kan. Masa dari orang-orang kampung Lucky adalah anak yang pintar. Tapi buktinya mana? Ya kan? Kalau kamu bisa membuktikan ada sertifikat, ada keahlian ini, surat ijazah ini, nah baru itu kuantitatif. Kalau dari omongan orang itu namanya kualitatif. Nggak tahu deh, kalian percaya sama siapa? Percaya dari omongan atau dari bukti surat sertifikat? Gitu. Iya dong. Hah? Dua-duanya guys, jangan lupa jangan cuma bukti aja, tapi dua-duanya Dit. Jadi lebih terasa kan? Ya nggak, damage-nya itu terasa. Bener loh, ini keren orang ini gitu. Okay. Kalian pernah nggak sih ketemu dengan orang-orang keren yang dia tuh nggak punya ijazah SD, tapi keahliannya keren banget gitu? Pernah nggak sih nggak punya surat-surat itu, tapi keren banget kemampuannya gitu? Itu ada loh guys, ada loh orang-orang seperti itu. Iya, it happen in our life, in our society, in our neighborhood. Tidak punya ijazah SD, tapi dia tuh mampu untuk bisa benerin listrik, bisa nukang, ya kan? Dia bisa bikin robot, ngeri nggak tuh? Tamat SD aja enggak loh, bisa bikin robot coba. Pernah nggak ketemu gitu di wilayah kalian? Misalnya di gunung, ada nggak Fitri yang orang gunung gitu? Hah? Yang kemampuannya bener loh gitu, padahal dia nggak sekolah gitu, tapi dia bisa buat perahu, bisa buat rumah. Bisa ada sih Mister yang bikin ini apa itu namanya, kayak bikin kincir kayak itu ada kan? Tapi dia nggak sekolah kan? Tapi hebat. Iya. Nah itu guys, bisa ya gitu ya. Ternyata terus kenapa kamu jadi sarjana Fitri? Kalau misalnya S1 pendidikan bahasa Inggris UIN Raden Lampung ini tidak memberikan manfaat bagi kehidupan kalian, itu adalah sebuah kerugian, guys. Paham nggak? Makanya jadikanlah jembatan ini, akreditasi yang kita dapat A dengan susah payah. Tanya ada orang siapa tuh yang ikut akreditasi kemarin? Adit doang ya di kelas ini ya? Siapa lagi? Iya. Susahnya dapat nilai akreditasi A. Itu kalian harus manfaatkan dengan baik. A itu udah keren banget. Kalian bisa daftar di universitas terkenal di luar negeri juga, bisa kalian daftar di universitas terkenal di luar negeri. Orang ke Alvin aja itu ada kakak tingkat kalian namanya Alvin, itu bisa kuliah di East West Center, bisa kuliah di UCL London. Lulusan apa? IAIN Raden Inter Lampung.
Could you imagine? Aneh kan? Gitu. Berarti kan memang PBI kita ini memang bagus dinilai oleh kampus luar negeri gitu. Ya, jadi kalau kalian mau ke sana ya harus begitu caranya. Ya. Nggak perlu orang pinter. Yang penting tuh orang gigih. Nggak perlu ganteng kalau hanya bisa nyakitin hati. Ya kan? Serius. Yang diperlukan itu orang yang mau berjuang bersama, selalu menemani di sisi itu. Kualitatif. Ada kuantitatifnya juga sih. Ya kalau nggak dikatakan iya atau tidak ya bingung hubungannya apa ya kan. Itu kejadian zaman sekarang itu PHP itu. Ya. Nah, itu pertanyaan Luki tadi banyak buntutnya Luki ya. Data kuantitatif seperti apa, data kualitatif seperti apa ya? Tahu ya semuanya ya? Data kualitatif itu kayak mana? Data kuantitatif itu kayak mana? Ada yang mesti ngasih contoh lagi data kuantitatif, coba. Ada bisa ngasih contoh nggak? Data kuantitatif, coba. Yulan bisa nggak Yulan? Misulan ini bukannya di jurusan loh, malah di sini loh. Mana Misulan? Ya, Sir. Bisa ngasih contoh nggak data kuantitatif lagi selain tadi? Apa ya? Kayak ini aja, cari teman gitu, Sir. Apa dong cari teman? Apa dong cari teman? Ya, kayak mana? Kalau cari teman itu enggak apa ya? Enggak tetap pilih-pilih, cuma kita lihat-lihat dulu juga sih gimana gitu orangnya. Ngemeng apa sih, Yul? Nggak tahu, Sir. Kamu ngomong apa ini kamu nggak paham loh. Tapi saya paham yang kamu ngomongin. Tapi itu bukan data kuantitatif. Itu kalau mau bermain dengan pilih-pilih teman mana yang masuk kategori mana, itu data kualitatif. Karena kamu mengkategorikan teman. Ya kan? Benar nggak? Kamu kalau milih teman itu yang baik apa yang buruk? Ya jangan di-mute juga lah. Yang baik. Nah, yang baik, ya kan? Masa mau milih yang buruk? Kalau milih teman, di-mute lagi sih Yulan. Ya, Kalau milih teman, itu yang kategorinya seperti apa, Yul? Yang enggak ini sih, Sir, yang enggak muka dua gitu. Ya, mana ada juga yang mukanya dua. Satu semua lah, ngeri juga mukanya dua. Itu misalnya ngomongin kita di depan beda, di belakang beda gitu. Sir. Munafik. Ya. Terus? Bisa apa ya? Soal kita baik ke dia, dia juga baik ke kita. Oh iya, itu orang-orang baik, Yul. Jadi kamu itu harus jadi orang baik dulu buat ketemu teman yang baik. Kalau kamunya aja penipu, ya dapat teman penipu. Kamunya belangsat, ya teman kamu pasti belangsat. Ya karena tipe orang-orang itu. Penjahat ya ketemunya penjahat gitu loh. Ya kan? Untuk menjadi orang yang harus memiliki komunitas teman yang baik, ya kita harus baik juga lah. Gitu. Jadi satu frekuensi pasti. Itu termasuk dalam pengkategorisasian, itu kualitatif kategorisasi itu. Ya. Kalau yang saya tanyakan data kuantitatif. Apa contohnya data kuantitatif? Kuantitatif. Ada contohnya saat di game gitu tapi saat. Apa, Det? Kayak penggunaan user Alucard di tier ini gitu. Iya, itu kan persentase, itu statistik ya. Itu data kuantitatif statistik. Benar. Apalagi kalau dalam pembelajaran dan pengajaran apa data kuantitatifnya? Nilai akhir. Kayak misalnya nilai kuis berapa persen, nilai mid berapa persen, nilai UAS berapa persen. Jadilah kamu dapat nilai E. Mau nggak dapat nilai E, Yul? Nggak mau, Sir. Yaudah, saya nggak bakal ngasih kamu nilai E.
dalam bahasa Inggris itu ya. Ya kan? Kamu saya kasih nilai I aja, I, mau I, nilai I. Kamu E nggak usah. I saya kasih. Jangan geser. Katanya kamu nggak mau nilai E. Kirain dalam bahasa Indonesia gitu. Ya ini kan bahasa Inggris kan, bukan bahasa Indonesia. Ya udah, coba Lucky udah paham belum? Man Lucky. Ki, gimana, Ki? Contohnya apa, Ki? Contohnya misalkan ada di kelas SMA, itu kan ada jumlah anak di dalam SMA itu ada 20 siswa. Nah, kita masalahnya itu adalah di kelas speaking. Mereka itu berapa banyak anak yang bisa ngomong pakai bahasa Inggris dan anak yang tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Itu dari masalahnya apa? Gitu. Oke. Kamu kok suaranya nggak kedengeran sih, Ki? Tidak dekat ini, Mister. Nggak kedengeran suaranya. Kurang gede. Halo? Ya. Ya, itu tadi, Mister, ya. Saya jelasin tadi. Jadi kamu bisa membedakan data kuantitatif dan kualitatif ya? Ya, Ya, data kuantitatif itu dia persentase, statistik. Data kualitatif itu data verbal dari omongan, testimoni, gitu. Oke, silakan lanjutkan diskusinya. Mister. Ya, gimana? Saya mau nanya tapi di luar dari topik ini. Tapi tentang Nanya tentang Agus, boleh. agak tentang skripsi, Sir. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya mau nanya, kalau misalkan pengertian yang dari buku yang kita ambil itu, menurut ahli, itu nanti bakalan kena plagiat nggak sih, Sir? Apa harus kita paraphrase dulu? Ya, harus ada kutipan lah. Kalau kutipan aslinya jangan diubah-ubah. Ya kan? Kalau dia kutipan aslinya jangan diubah-ubah. Jadi kalau udah ada kutipan, nggak akan kena itu ya, Sir, plagiat? Ya, itu nggak masuk. Karena kan di bab 2 itu biasanya. Kan nggak bakal di Turnitin bab 2 itu, chapter 2 itu. Ya, Yang di Turnitin itu kan chapter 45, 345, atau chapter 1, 345. Chapter 2 biasanya enggak. Karena chapter 2 itu pasti teori-teori yang sudah ada. Ya, kalau kuantitatif itu artinya adalah penelitian yang mengenerate teori yang sudah ada dan memperbaruinya dan menyempurnakannya sehingga ada temuan baru lagi dari teknik atau teori yang sudah ada. Itu kuantitatif. Kalau kualitatif dia menciptakan teori baru. Ya. Jadi bedanya kalau kualitatif dia generate a theory ya atau generate a theory, membuat teori. Kalau kuantitatif dia verifying theory, jadi memverifikasi teori yang sudah ada. Jadi teori yang sudah ada dibuat dari kualitatif itu diverifikasi lagi dengan pembaharuan yang lebih modern. Ya, kamu tahu lampu kan? Lampu pijar atau lampu pijar? Siapa yang nemuin lampu pijar? Siapa penemu lampu pijar? Astaga, gimana mau jadi PNS nih? Thomas. Nah, Thomas Alva Edison. Kamu lihat bagaimana perkembangan lampu zaman sekarang ini dibandingkan lampu dulu di tahun Thomas Alva Edison hidup. Tahun berapa dia hidup? Tahun. Googling deh di Yahoo. Ketik Google di Yahoo. Thomas Alva Edison. Saya lagi nyari. Nah, kamu lihat, udah nggak usah cari, Binta. Enggak, Sir, saya lagi nggak nyari itu, saya lagi buka lain. Ini sih nyari plagiat ini. Karena terlalu isi hidup jadi manja sehingga tidak mudah bertahan hidup, guys. Ya kan? Oke, kembali lagi ke laptop ya. Ini masalah lampu aja. Lampu tuh banyak bener macamnya. Ada yang bentuknya jendol, ada yang bentuknya kotak, ada yang bulat, ada yang pipih, ya kan? Lihat inovasinya. Tapi pada dasarnya kan lampu kan, bertenaga listrik memandarkan cahaya, enggak? Ya. Jadi kita lihat sekarang, lampu itu ada yang pakai
ini pakai kawat, ada yang pakai cuman panel LED. Tenaganya juga beda-beda berapa watt ya kan? Siapa nemuin pertama kali lampu? Ya Thomas Alva Edison, mbahnya lampu itu kan. Tapi sebelumnya Thomas Alva Edison ada lagi sebenarnya. Cuman yang mematenkan lampu ya Thomas Alva Edison duluan. Sama seperti Alexander Graham Bell, tahu Alexander Graham Bell? Tahu nggak? Alexander Graham Bell tahu nggak? Iya, Penemu siapa? Penemu apa? telepon. Penemu telepon. Sebenarnya yang nemuin telepon pertama kali itu Edison duluan dibandingkan Graham Bell. Tapi yang mematenkan duluan si Graham Bell. Ya, makanya kalian itu kalau punya skripsi jangan mudah dicontek orang. Nanti contek pula sama adik tingkat nanti, tinggal kopas. Ini Dek, kayak ini tinggal kamu perbaiki dikit aja, ya kan? Itu namanya bodoh, itu namanya. Hasil karya seumur hidup kamu kasih orang, terus dimodifikasi, kan gampang hidup mereka itu. Ya kan? Akibatnya apa? Sekelas Serni Oktina yang lulus cepet aja, dagang skripsi, kan memalukan sebenarnya. Kamu tahu Serni nggak? Nggak tahu Serni? Nggak tahu yang lulus 3,5 tahun kemarin, angkatan 2017 PBI. Tahu, Sir. Tahu, Sir. Dagang skripsi, bayangin loh, itu perbuatan paling hina dan merendahkan jiwa itu adalah dagang. Ya kan? Ya tapi apa boleh baut lah, namanya juga dia mendagangkan kepintaran dia. Yang belinya tolol ya wajar lah. Ya, bukan tolol ding, O2N. Salah. O2N itu asli benar, ya. Ya, that's really ya silly lah, ya, dan juga mengecewakan lah menurut saya. Ya. Ada nanti yang mau skripsinya beli. Ya kalau O2N ya udah nggak apa-apa lah, nggak usah menyiksa diri lah. Lagian PBI juga nggak bakal rugi kamu DO, ya kan? Ngapain? Mahasiswa DO aja, nggak rugi nggak jurusan, ya nggak? Rugi nggak jurusan kamu DO? Tidak. Ya rugi itu kalian menggantungkan mimpi, namun berakhir di tengah jalan. Sama aja pacaran udah 8 tahun, nikahnya sama orang lain. Iya. Iya, mati kau. Nah, ya, itu loh. Gimana, Bin? Terjawab nggak kira-kira, Bin? Terjawab. Apa? Terjawab. Jawab. Ya, kutipan itu harus sesuai aslinya. Masa iya? Binta yang ngomong saya modifikasi, aneh nggak? Iyalah, nggak boleh. Itu Nggak ibarat boleh ayat. modifikasi kata-kata orang, nggak boleh lah. Kecuali kamu memparafrasenya ya dengan parafrase yang sesuai dengan kutipan itu. Tapi kalau kutipan ya harus asli. Iya. Saya ngutip adalah harapan dan kebahagiaan. Nah, itu kan saya kutipan saya kan. Cinta ada harapan dan kebahagiaan. Terus kamu parafrase. Misalnya parafrasenya adalah kebahagiaan dan harapan berujung kepada cinta yang abadi. Mirip nggak tuh? Lumayan. Main, tapi kan beda. Iya. Ya kan? Gitu loh maksudnya. Dia sama, maksudnya cuman dia berbeda kosakatanya. Diksinya itu berbeda. Tahu diksi kan? Oh. Diksi, Tinky Winky, Po. Aduh. Ya, begitu. Ya, silakan ada pertanyaan lagi? Kalau tanya, kan ini ada presenternya, bukan saya yang jawab pertanyaan. Nanti saya terakhir jawabnya. Presenternya dulu yang jawab. Yo, lanjut. Ya, mau nanya juga untuk data kualitatif sama kuantitatif, kira-kira enakan mana? Mana? Maksudnya kalau data kuantitatif selain tadi yang Mister bilang neliti kayak nilai UAS, MIT, itu apa aja yang kita teliti? Nilainya? Iya, selain itu apa? Kan nilainya yang mau diteliti berarti nilainya. Ya nilai apa? Iya, nilai mata kuliahnya. Enggak, kan kita mau neliti bikin skripsi, jadi kita gimana nelitinya kuantitatif itu? Masalahnya apa dulu? Ya masalahnya ya si judul. Apa ya? Ya maksudnya makanya
Makanya saya bertanya. Nah, mungkin saudara bisa memberikan contoh. Jadi kita punya gambaran data kuantitatif untuk jurusan kita itu gimana. Kuantitatif. Ayo guys, apa guys? Masa gue yang mikir guys? Apa ya? Absen masuk udah diisi semua ya? Ada yang belum itu, Sir. Absen keluar belum ya nanti ya? Masih 40 menit lagi ya, masih lama. Tadi siapa yang nanya tadi? Namanya siapa? Binta. Binta. Passwordnya apa Binta? Passwordnya. Password apa, Sir? Passwordnya yang penting keren, Jess Nong. Apa sih? Ya, pertanyaan tadi gimana? Pertanyaan gimana, Bin? Masih contoh gitu, Sar. Gimana Bin? Coba Bin, nolong Bin. Jadi gini, Sir. Saya kan gimana tuh, Bu? Jadi kan data kualitatif sama kuantitatif. Kalau kualitatif kan biasanya sering saya temuin contoh-contohnya gitu, Sir. Kayak misalkan apa gitu, kayak jurnalnya juga, contoh skripsi. Tapi kalau data kuantitatif, saya itu pengen tahu apa aja gitu, Sir, yang harus diteliti selain nilai. Kayak misalkan kita neliti sekolah, selain nilai UAS sama nilai MIT, ada lagi nggak yang harus Ya ada kan, ada penelitian yang lain selain korelasi. Korelasi itu kan menghubungkan dua variabel atau lebih. Jadi kamu menghubungkan, kok Binta ini, apakah kepintaran Binta ini berkorelasi dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, dengan kerendah hatiannya. Nah, ada variabelnya berapa tuh? 4 variabelnya kan? Jadi kepintaran Binta itu berkorelasi positif terhadap kecantikan, kekayaan, dan kebaikan hati. Jadi satu variabel yang ingin dihubungkan dan 3 variabel bebasnya, misalkan, begitu. Ini bentuknya itu kan pasti harus bisa diukur. Pintar itu kayak mana ngukur pintar? tes ya, Sir? Nggak ada. Ya. Nggak bisa. Berarti variabelnya harus bisa adalah variabel yang bisa diukur, Binta, dalam kuantitatif itu. Motivasi bisa diukur nggak? Bisa. Motivasi bisa diukur dengan angka. Kalau kecantikan bisa diukur nggak? Bisa juga kalau ada standar kecantikan. Ya kan, misalnya hidungnya harus 30 derajat, ya kan? Kerucutnya harus 15 derajat dikali 2, dibagi kelembapan udara, ya kan? Dan binarnya harus dalam bentuk saturasi apa gitu. Berwarna merah coklat atau merah pink gitu kan. Nah, itu kan ada standarnya masing-masing. Jikalau itu pengukurannya ada standarnya bisa diukur, itu masuk dalam kuantitatif. Kalau bisa diukur ya. Bisa diukur nggak kira-kira? Kecantikan. Enggak lah, Sir, aturan. Sebenarnya kalau menurut saya kecantikan itu lebih ke subjektivitas, nggak objektivitas. Iya, betul sekali. Cantik di mata orang. Penelitian kuantitatif itu, iya, dalam penelitian kuantitatif itu harusnya yang objektif, bukan yang subjektif, itu kualitatif. Jadi cantik itu subjektif, berarti kualitatif. Karena belum tentu loh, Binta dibilangin cantik sama bapak ibunya, dibilangin sama adik nggak cantik. Ya kan? Bapak ibumu masih muji-muji kamu kan? Mau kamu tuh jeleknya kayak apa di mata masyarakat itu pasti kamu tuh anak paling cantik yang pernah bapak ibu lahirkan gitu kan? Pastilah. Ibumu nggak mungkin aja jelekin kamu tuh jelek, he. Nah, kamu tuh burik. Masa gitu? Nggak mungkin. Dan seburik-buriknya manusia itu pasti cantik di mata orang yang melihatnya cantik. Subjektif nggak tuh? Benar. Subjektif. Iya. Jadi kecantikannya tidak masuk dalam variabel kuantitatif. Kalau dia subjektif nggak masuk dalam variabel kuantitatif. Kuantitatif itu variabelnya harus objektif. Benar nggak? Bahkan ada yang
nggak jadi Miss Universe itu cewek biasa aja itu, mana terlihat lebih cantik daripada Miss Universe gitu. Ya kan? Subjektif kan? Padahal Miss Universe itu udah jelas cantiknya loh, itu international loh. International beauty loh. Tapi malah lebih cantik istri saya loh daripada itu saya. Asik. Enggak juga. Enggak, itu kalau di depan istri ngomong gitu. Nah, kalau ya nggak mungkin lah cantik istri saya, pasti cantik Miss Universe, aneh-aneh aja. Kan? Ya, gitu Bin ya. Iya, Data sih. kuantitatif itu yang berkaitan dengan data yang objektif, ya, yang bisa diukur ya. Nah, kalau nggak bisa diukur dia berarti subjektif, ya kan? Kayak iman, kayak mana kamu ukur keimanan coba? Apakah yang sholat terus itu imannya kuat? Enggak juga. Apakah yang baca Qurannya lancar, terus apa namanya bagus, dia bagus? Belum tentu. Rajin baca Quran masih juga memperkosa santri, ya kan? Entah apa Ustadz kerasukan apa dia? What possess you gitu kan? Apa yang merasukimu Pak Ustadz gitu kan? Ada loh yang begitu, ya, namanya sahwat, halwat. Nah itu Binta ya. Jadi sesuatu yang bisa diukur dan dia objektif serta punya standar, itu data kuantitatif. Silakan yang lain kalau mau bertanya. Ini kok saya yang jawab sih? Presenternya yang jawab. Balketek di orang ini bang. Tapi makin kesini makin punya gambaran sih, Sir. Iya dong, Dit. Harus dong. Kalau nggak ada gambaran ya maaf, kelas ini kita bubarin aja, Dit. Oke. Silakan yang masih bingung tanya daripada kalian sok-sok tahu tapi nggak tahu. Ya kan? Lebih Sok-sok. baik, Iya. Pura-pura lebih baik so mencintai ganteng. padahal kamu mendua, ya kan? Lebih baik so ganteng daripada nggak so tahu. Nah, kan? Lebih baik ganteng beneran daripada sok ganteng. Ya, silakan yang lain, jangan diem-diem baik. Nih, apa? Ini apa? Anggota ESA coba. Yang punya gambaran apa ya? Judul gitu, tanyain aja, ini mumpung loh. Esa boleh nanya nggak, Mister? Ya Boleh. boleh dong. Ini presenternya nanya. Orang grup kamu loh. Ya nanti boleh nanya, nanti saya yang jawab. Tapi nanti terakhir, ini kan lagi grup kamu ini. Oh, ya udah nanti aja, Mister. Nanti aja, nunggu pertanyaan teman-teman dulu ya, yang masih berkaitan dengan topik ya. Nanti pertanyaan bebas, kira-kira 30 menit terakhir lah ya. 10 menit lagi untuk pertanyaan kalian, presenter. Ini ngapa lagi lah, mau beli-beli pagar.
Wih, ini apa kok diam aja nih? Kok nggak ada yang ngomong? Nah, kalau Esa, Noni mau nanya. Ya, Kan kalau kualitatif itu kan, itu bentar, aku ngeliat catatan. Pengumpulan datanya itu ada wawancara, observasi, dokumentasi, terus ada kayak diskusinya gitu. Kalau misalnya kita cuman wawancara aja atau observasi aja itu gimana? Apa harus dilakuin semua gitu? gimana ya? Mungkin saya bisa jawab pertanyaan Noni. Ya udah, Ada apa aja ya? Tadi ada observasi, terus wawancara ya, Ada dokumentasinya juga. gini. Kalau memang menurut saya ya, kalau memang itu dibutuhin semua ya dicantumin semua. Kalau itu memang dibutuhkan, gimana ya? Kan kita ini belum pernah terjun gitu di hal yang kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya semua metode yang tadi disebutin Noni itu memang diperlukan dalam skripsinya Noni nanti, ya lakuin aja semuanya. Yang tadi observasi, wawancara, interview segala macamnya. Kalau memang dibutuhin, ya udah gitu, dipakai semua. Lebih apa ya, gimana ya? Dengan banyak cara itu lebih enak aja gitu mungkin. Banyak mungkin. Lebih dengan cara yang banyak kayak gitu ya bakal mempermudah Noni gitu loh. Memecahkan suatu masalahnya kan banyak tuh caranya. Gitu loh, Non. Jadi nggak perlu milih-milih harus yang ini ya, harus ini ya. Kalau misalnya masalahnya butuh teknik observasi ya Noni observasi. Kalau misalnya masalahnya yang Noni butuhnya itu ya Noni juga gitu. Noninya gitu. Dan mungkin Sir bisa itu Noni. Paham nggak Noni? Kalau Non, Oh, berarti seperlunya gitu. Dilihat dari apa salahnya gitu loh. Apa yang mau dianuin gitu. Oh, oke. Nah, Sir mungkin ada tambahan, Sir. Bentar, Mister lagi ada ini. Oke. Lagi mati lampu nih. Nanti saya tambahin deh. Nanti kita wrap up terakhir. Ada yang bisa tambahin lagi nggak nih, guys? Nanti Mister wrap up terakhir ya tuh. Lihat. Nih, gelap kan seperti mukamu itu. Ini Le, gitu. Jadi ini ada Luki mau nambahin nggak, Ki? Saya mau nambahin. Saya kasih gambarannya aja. Jadi gambaran ini, misalnya lingkungan mau mengadain suatu acara, di mana acara itu menerima murid atau menerima anggota. Organisasi itu mau menerima anggota. Jadi organisasi tersebut akan beberapa ada yang soalnya tertulis dan ada yang tidak tertulis. Dari soal tertulis tadi, misalnya dari soal ada 1-20, anak-anak itu mengerjakan. Yang kedua, ada tes yang tidak tertulis, misalnya secara wawancara. Jadi dari wawancara itu kita bisa melihat kemampuan cara bicaranya, kemampuan speakingnya, dari skillnya. Jadi kita bisa melihat langsung dengan mengumpulkan apa tadi data dari wawancara yang kita dapat. Sedangkan yang satunya lagi data tertulis. Kita kan tidak bisa melihat skill mereka. Jadi kita hanya bisa melihat kemampuan mereka dalam menjawab soal tersebut, benar atau salah gitu. Itu saja sih. Jadi dengan cara itu dari dua data yang satunya tadi tertulis,
data soal-soal tertulis, dan yang satunya lagi soal yang secara interview tadi dikumpulkan kemudian dijumlahkan, jadi kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan standar yang kita dapat tadi. Itu tadi tambahan saya. Itu cuma gambaran saja sih untuk memperoleh suatu data dalam mau menerima suatu anggota dalam organisasi. Itu kan pasti ada seleksi. Dengan cara itu kita bisa mengambil. Oke, mantap Lucky. Thank you atas tambahannya. Ada lagi nggak yang mau nambahin? Dari Noni udah gimana? Noni gimana? Udah agak paham gitu? Oh, jadi kalau misalnya penelitiannya tuh lebih dari satu itu lebih efektif berarti gitu kan? Itu kalau kualitatif nggak sih? Iya. Oh ya. Soalnya kalau kuantitatif tadi kan kebanyakan masalah cuma satu, cuman dia benar-benar dihitung banget gitu pakai statistik. Iya. Oke, ada lagi nggak? Mungkin nanti ditambahin sama Mr. Satria. Mungkin nanti. Ada lagi nggak nih? Oke guys, saya kembali biasalah. Lampu listrik saya mati guys karena masang token baru. Ini apa nih masalahnya sekarang ini? Tadi pertanyaan Noni itu gini, Sa. Gimana? Kan dia punya cara banyak tuh, kayak observasi ini, terus apa lagi tadi? Wawancara. Apa aja tadi, Non? Ya beruntung Noni nggak ngomong would you marry me lah. Bu, bentar. Masih bisa. Nah, iya, mana sih tadi? Bentar. Wait. Yang mau vaksin gratis di kampus, 3.000 dosis. Vaksin apa? Ya. Sinovac atau Moderna? Sinovac. Aku nunggu Moderna aja deh. Saya malah nunggu Pfizer, kalau enggak AstraZeneca, lebih mantap. AstraZeneca itu mana ya sih? Iya, AZ itu tapi haram sih katanya Ustadz Adi Dayat. Iya, pakai babi itu ya, Sir. Ya. Tapi kan semua orang memang pakai babi lah. Skripsi kamu orang aja pakai babi. Iya. Bab 1 ya kan, bab 1 kan skripsi. Ya, anggap aja kita nggak kenal lah. Kan tinggal istighfar aja. Kayak puasa gitu kan, toto makan, aduh astagfirullahaladzim, lupa saya puasa lagi, kan udah makan penting, kan? Ini Noni ini mana Noni nih? Tahitian Noni. Noni. Gini loh, Sir, gini. Kan di kualitatif itu kan ada banyak itu cara penelitiannya. Misalnya kayak wawancara, observasi, terus ada dokumentasi gitu-gitu. Itu harus dilakuin semua apa gimana? Apa maksudnya gini? Aturannya itu harus dilakuin semua apa enggak gitu. Ya, wawancara observasi itu untuk mencari apa? Masalahnya dulu Noni. Ya kalau mau masuk ke dalam permasalahan itu kan harus ada mukadimah, ada latar belakang. Nah, latar belakang kamu itu kayak mana cara nyari datanya? Ya kan caranya ya mencari informasi di awal. Mengapa kamu ngambil penelitian ini? Mengapa ini penting? Mengapa ini spesial?
Apa caranya untuk mencari informasi itu? Ya caranya ya pakai wawancara. Kalau dia misalnya subjeknya tunggal di bawah 5 orang, ya wawancara itu adalah instrumen dipakai untuk mendapatkan data kualitatif. Dalam penelitian awal atau preliminary research ya. Nah, ini buat kalian, ini preliminary research ini digunakan untuk mencari latar belakang ya dan memperkuat latar belakang mengapa melakukan penelitian. Jadi harus pakai dua teknik kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama dengan menggunakan wawancara. Wawancara itu kan jawabannya kan beragam kan? Dan terlalu luas jawabannya itu. Sehingga kamu harus mengambil kesimpulan ya kan? Ya. Nah, pengambilan kesimpulan secara verbal itu disebut dengan data verbal, data kualitatif. Sementara kamu ngambil angket kepuasan dari siswa. Itu kan ada ukurannya 1 sampai 5 kan? Itu angket kuantitatif namanya karena dia ada ukurannya, objektif. Sukanya kamu tuh sampai berapa? Nggak sukanya kamu tuh sampai berapa gitu loh. Nilainya. Berarti ada ukuran, ada objektivitas. Bisa diukur nggak rasa suka itu? Suka. Bisa. Suka banget. Suka banget. Enggak lah, ya ada suka dan suka banget pasti kan? Enggak ada suka banget, enggak ada. Ya, pasti suka banget. Biasa aja. Enggak suka banget gitu kan? Jadi ada range-nya itu nilainya itu. Dari 1 sampai 5. Misalnya, 1 itu misalnya enggak suka banget. Misalnya. 2 itu berarti dia enggak suka. 3 itu biasa aja, normal lah gitu. Biasa aja lah gitu. 4 itu dia suka. 5 itu dia suka banget. Kan ada angkanya kan, ada ukuran gitu loh. Menjadi data kuantitatif. Data kuantitatif kenapa dipakai data kuantitatif? Karena respondennya, atau responden nggak? Responden itu yang jawab itu banyak. Ya pening, pecah biji kepala kau nanya orang 100. Mamam nanya orang 100 interview. Bebusa nanya-nanyain orang. Pertanyaan berapa? Satu orang 100 pertanyaan kan? Gila, 100 pertanyaan satu orang. Ada seseorang kamu interview, mabok kamu. Akhirnya gimana? Pakailah angket, pakailah kuesioner. Pakai kuesioner. Sehingga jadi data kuesioner itu untuk data kuantitatif seharusnya. Namun bisa dibuat dalam bentuk data verbal, yaitu dengan mengajukan pertanyaan open-ended question. Jadi kamu nanya, gini, kamu suka enggak sama aku? Itu pertanyaan kuantitatif. Jawabannya antara iya atau tidak, benar nggak? Iya. Ya. Tapi kalau pertanyaan kualitatif, dia ada pertanyaan alasannya mengapa iya, alasannya mengapa tidak. Itu pertanyaan kualitatif. Ya. Kalau pertanyaan kuantitatif, pasti jawabannya itu antara nggak suka banget, suka aja, biasa aja, suka banget. Ya kan? Nggak suka gitu. Pasti gitu pertanyaannya. Ada nilainya. Ya. Dari 1 sampai 10 aku di mana? Nah, itu pertanyaan kuantitatif itu. Ya kan? Kalau kamu nanya dari 1 sampai 10, rasa sukamu ke aku berapa sih? 0. Mamam. Dia jawab 0. Berarti emang benci banget. Ya kan? Itu ya, non. Dalam penelitian awal, preliminary research, kamu harus mempunyai alasan mengapa itu dengan bukti yang kamu kumpulkan di awal. Kenapa? Dari gurunya, misalnya, siswa saya ini begajulan. Kalau nggak naikin raportnya, bapaknya ke sekolah bawa golok, mungkin gitu kan misalnya kan. Ini ngeri, makanya saya nilainya palsu, Bu, katanya kan. Dia nggak bisa ngomong Bu, kan itu. Ya. Jadi itu terus dari gurunya aja kan pasti data itu kan, dari siswanya juga dong, masa dari nyari datanya kan nggak adil.
apa? Ya nggak? Jadi harus adil. Jadi tanya juga siswanya, gimana pelajaran ibu ini? Kenapa kamu kok nilainya kecil, ya kan? Nah itulah menjadi latar belakang. Kalau nggak punya latar belakang, gimana mau mencari alasan? Ya, itu. Paham nggak? Paham. Jadi kamu harus bedakan mana instrumen kualitatif, mana instrumen. Kalau observasi itu instrumen apa? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif, karena dia mau observasi, dia pasti data verbal, kamu pasti nulis kan? Kamu Iya. observasi. Ya Hafiz ini satu terakhir ini dia mulai berbusa ya bibirnya, kemudian kepalanya mulai busuk ya, sepertinya virus zombie ini sudah merasuk ke dalam otaknya yang terdalam. Nah, itu kan observasi kan pakai kalimat kan, ya nggak? Kayak kata-kata gitu loh. Nah, kalau dokumentasi dia masuknya di mana? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Ya kualitatif kan dokumen. Kan pasti ngomongin kata-kata juga tuh kan, nggak mungkin mau ngukur itu. Kalau kuesioner masuknya di mana? Kualitatif, kuantitatif bisa. Oke. Kalau misalnya dia adalah testimoni, Itu kuanti. Kuali. Kuali. Bisa, Sir. survei, Kuali. kuanti dong. Kan angket survei. Ya kan? Survei itu semuanya pasti kuanti. Statistik ya. Oh, Kalau oke. nilai ujian, Kuanti. kuanti. Kalau jumlah gaji, Kuanti. kuanti. Ya, pokoknya yang data nominal dan data yang berkaitan dengan persentase dia masuk data kuantitatif, sedangkan data verbal yang perlu dengan komentar dan kata-kata testimoni itu data kualitatif. Gitu non ya? Oke. Thank you, Sir. Apa? Ya kira-kira ada lagi nggak yang perlu dijawab? Nggak? Kayaknya Hah? udah. Biasanya kamu yang jawabin pertanyaan kan? Nah, cuma saya nggak pernah ada yang nanya kan? Ya silakan si Esa coba. Ada kasihan dia mau nanya. Ada. Ini saya buka inilah diskusi ya. Silakan Sa. Ya Mister, kan gini, misal kan kita dari bahasa Inggris, terus nanti kita Ya. waktu bikin soal itu buat penelitian itu dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau semisal bahasa Inggris, gimana kalau semisal siswanya ini dia nggak bisa jawab pakai bahasa Inggris gitu Mister? Dalam mengumpulkan data, kamu pakai instrumen yang dipahami oleh responden. Namun dalam skripsi, itu kan skripsi apa? Skripsi PBI ya, diubah ke dalam bahasa Inggris. Kalau ngumpulin datanya, di orang nggak paham bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia. Sama kayak mata kuliah ini. Saya ngomong bahasa Perancis, kalian nggak paham pasti. Bahasa Korea apalagi. Ya kan? Jadi buat apa kita belajar kalau kita nggak paham bahasanya? Yang penting kan kita paham. Gitu loh. Dan paham itu harus two sideways. Ya. Both ways ya, antara bahasa dan juga kognisi itu harus bisa sama gitu loh. Kalau gitu susah dia Fitri untuk bisa mengerti itu loh. Bayangin kamu nggak ngerti bahasanya suamimu nggak ngerti bahasamu, gimana kok bisa jadi suami istri gitu loh. Aneh kan? Nah seperti itu ya. Kamu harus tahu bahwasanya skripsi anak PBI adalah bahasa Inggris. Tapi di lapangannya ya kamu buat angket berbahasa Indonesia. Gitu loh. Namanya utility. Ya. Utility itu maksudnya sesuai dengan situasi dan kondisi serta toleransi. Jangan disingkat ya. Nah, lanjut. Udah paham nggak, Sa? Atau masih ada unek-unek lain? Berarti kita nanti kan di kesimpulannya itu ya yang kita bikin jadi bahasa Inggrisnya itu.
Atau mulai dari mereka orang jawab pertanyaan itu nanti kita translate jadi bahasa Inggris gitu, Mister. Bahasa Inggrisnya itu di kesimpulannya deskripsinya. Kalau data aslinya kamu masukin sebagai lampiran, itu aja kok repot. Oke, Mister. Nah, iya nggak apa-apa itu. Siapa tahu yang baca kan orang Prancis kan, skripsimu. Kayak iya juga yang baca bule kan, nggak mungkin juga. Masih UIN Lampung ini aja. Ya, silakan yang lain. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tanyakan. Daripada nanti udah lewat, kamu nanya lagi, Jita Wijota nanti. Eka ini udah nanya belum, Kak? Apa, Sir? Udah nanya belum? Orang di mute gimana mau kedengaran suaramu? Bentar. Gimana, Sir? Udah nanya belum? Udah paham apa? Ya, udah cukup lah. Udah cukup. Ya udah, kalau nggak nanya itu malah senang saya kan. Artinya udah paham. Udah nggak ada yang mau nanya lagi. Kalau nggak nanya, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Padahal banyak loh sebenarnya pertanyaan itu. Kamu orang ini baru dikasih sedikit aja nih masih. Ini istilahnya itu cuman dikepret aja kalian itu, dikepretin. Baru sedikit ini nih. Makanya butuh orang yang kritis sebenarnya. Silakan kalau mau ada yang mau tanya. Monggo. Nggak ada. Kira-kira kalau kalian memilih, pengen penelitian seperti apa kira-kira? Coba saya tanya, ini deh, Eka. Ayo, Eka. Kira-kira kamu untuk skripsimu mau ngambil yang mana ini kira-kira? Yang enak aja, yang gampang. Ya apa? Tergantung sih, Sir. Mungkin nggak tahu deh. Belum ada pikiran sih, Sir. Nanti mungkin. Ya itulah, kamu nggak ada pikiran, hilang kau dari muka bumi kan? Itulah, manusia kan lupa kan, bahwasanya dia itu tidak abadi. Berpikir nggak? Alhamdulillah kalau berpikir, berarti kan ada pikiran kamu kan. Stop tipu-tipu orang tua Oh, bentar. Ya silakan diskusinya lanjutin dulu, bentar. Oke. Kayaknya kalau untuk data kualitatif sama data kuantitatif itu sih tergantung masalah yang kita ambil ya. Ya sih. Masalah apa? Menurutku sih yes, Ki. Kayaknya begitu. Kalau misalnya masalahnya benar-benar pakai, ini kayak tadi kata misternya, kalau survei gitu pasti kuanti, yang pakai hitungan gitu. Kalau kuali kan itu pendapat dari orang lain kita kumpulin gitu. Responden. Verbal. Ini kayak ada itu ya, ada hubungannya ya sama materi kita yang sebelumnya ini tadi. Pembuatan jurnal itu kan kayak ya hampir ada hubungannya sih sama ini materi ini. Gimana? Kedengeran Ki, putus. Materi ini tuh kayaknya sangat membantu banget kayak pembuatan jurnal tadi. Buat jurnal tadi. Ya nggak sih? Ada hubungannya. Iya, berkesinambungan. Nah itu kosakata yang sulit. Berkesinambungan, ada hubungan. Iya sih, kayaknya. Udah belum itu deh pertanyaannya buat masih itu buat kalimat buat pertanyaan itu.
Mana? Tahu aku lagi. Milih diksi yang tepat itu yang sulit itu. Kalimatnya yang tepat. Gimana? Ya gimana ya? Kita writingnya diajarin Mr. Irawan sih. Jadi gimana? Kalau dia nyalain dia. Tadi masalah. Itu kan kalau pertanyaan itu kan Salah itu, cok, writing soalnya. woy. Tapi mau kalian kan nulis, cok. Tadi itu Mr. Satria Aku kedengeran nggak? masalahin masalah apa sih? Yang writing, kenapa emang? Enggak Nah, lo tanya, Mister nanti kita tanya. wassalam katanya. Katanya kata Sir Satria itu katanya kalau misalnya diajarin sama beliau langsung katanya wassalam. Wow, ini kita nggak tahu nih. Tapi Writing masalah apanya? Skripsi. Halo guys, kalian ngomongin apa di belakang saya guys? gibah nih, Sir. Gibah. Ini nggak gibah lah orang didengar nama saya. Enggak gibahin ini dosen writing semester Di kemarin. remote lo ini. Oh iya Itu ya. ya. Jadi memang nanti saya pengen lihat juga gimana kalian ratingnya nanti. Saya pengen lihat juga sih. Rating kalian tuh kayak mana. Ya memang kalau nulis skripsi itu kan ya masalah writing juga yang paling penting. Iya. Writing sama critical thinking. Ya. Itu penting banget. Kalau critical thinking sama writingnya nggak sinkron ya susah juga. Makanya kita kalau bisa ya pelan-pelan tapi ada target gitu ya. Nanti kan kita presentasi berikutnya tentang macam-macam penelitian, ya kan? Wah, Saya itu tuh udah nggak sabar loh, pengen kalian langsung nulis gitu loh, udah nggak sabar. Yang minggu depan kan berarti tentang pertanyaan penelitian ya, iya. betul kan? Asumsi dan hipotesis ya. Seru nih. Ya, terus Ya. pertemuan ketiga itu yang paling penting itu research methodology. Research methodology itu ya apa aja yang harus kalian buat untuk menganalisa data, memvalidasi data, kemudian membuat collection of data, mengumpulkan data, dan bagaimana data itu dapat dipercaya. Ya, penting nggak? Penting. Karena manusia yang sebenarnya manusia itu adalah manusia yang harus memiliki integritas. Apa itu integritas? Apa integritas Ki? Mana Luki? di sini. Apa? Ada yang tahu nggak artinya integritas itu apa? Sesuai ya, Sir? Sesuai. Potensi. Bukanlah. Maksudnya apa yang ada di data ya itulah gitu. Yo, itulah menjadi manusia juga harus punya integritas. Artinya orangnya sesuai. Nggak bohong. Jadi integritas itu artinya jujur. Benar nggak? Benar. Iya. Fitri suka nggak sama cowok yang tukang bohong? Enggak, Mister. Enggak ya? Ada nggak kira-kira orang di dunia ini yang mau dibohongin? Enggak ada. Tapi pada dasarnya kita selalu ditipu orang, benar nggak? Ya. Pernah ketipu nggak kalian? Pernah, Sir. Pernah, Mister. Iya, saya pernah ketipu aja. Waktu di acara kondangan saya ketipu. Saya kira rendang, nggak taunya lengkoas. Kesel saya. Iya kan? Itu penipuan yang paling luar biasa itu ya. Seksi-seksi gede-gede gitu, nggak taunya malah lengkoas. Ya, itu adalah salah satu penipuan ya, yang paling hakiki ya. Ya, kalian harus bisa memahami bahwasanya kalian meneliti itu supaya kalian tidak tertipu. Ya, ingat, dalam kualitatif itu jangan hanya lihat satu pendapat. Semakin banyak opsi pilihan pendapat, itu semakin bagus. Artinya, kalian tuh jangan hanya cuma melihat satu orang ngomong aja. Misal ada orang nawarin sebuah kesempatan misalnya. Yeni, ini ada promo Yeni, tidak ada ini setiap 8 tahun sekali baru ada kesempatan seperti ini. Buru lagi dibeli, harganya murah, cuma 50 juta. Ya, ini adalah Pampers Sakti Mandraguna. Ya, ini tuh kayak hipnotis itu, langsung kebeli sama dia. Padahal cuma satu orang itu yang ngomong.
Makanya kalau nggak mau ketipu, tanya pendapat orang lain. Misalnya tanya sama Binta ya, bisa jadi Binta adalah komplotan dia ya, bisa jadi kan. Namanya kan satu kelas kan. Yang nawarin si Fitri itu kan. Nah, tanya sama Binta kan satu komplotan. Nah, tanya sama Lucky. Lucky ini orangnya alim ya kan. Nggak mungkin dia bohong. Itu penipuan itu nggak boleh. Nah, ada pendapat yang berbeda. Kamu simpulkan dulu, jangan langsung satu pendapat langsung kamu iyain aja. Itulah orang muda kena tipu. Nah, penelitian ini mengajarkan kalian supaya tidak kena tipu. Jadi lihat pendapat orang lain, jangan sampai kena hipnotis lah dengan rayuan manis. Nah, ada harga murah dapat kualitas bagus, ya kan? Harga murah, kualitas keren. Ya nggak ada itu istilahnya harga murah kualitas keren. Paham nggak? Paham. Jadi dalam penelitian itu kalian harus punya banyak pendapat. Jangan cuma satu pendapat gitu loh. Belanja online aja lihat testimoni ribuan. Ini kok testimoni cuma satu langsung percaya. Lucu lah. Ya kan? Udah gitu minta yang bagus lagi. Manusia namanya kan? Itu yang harus dipelajari dari sebuah penelitian. Sehingga semakin banyak pendapat yang ada, dia akan semakin beragam, akan semakin mudah kalian menyimpulkan sebuah jawaban. Ya nggak? Jadi kalau kalian nyari jodoh, tanya dari pamannya, dari orang terdekatnya, dari bapak ibunya, dari teman-temannya. Gimana sih ini orang ini? Cocok nggak sih dia jadi? Nah, kalau kamu udah nyari informasi, misalnya tentang Binta gitu kan, Binta bangunnya nggak pernah pagi, Binta bangun jam 7, nggak pernah sholat subuh, ya kan, males, jorok, mana ada yang mau jadiin dia jadi istri, ya kan, gila bandai men. Ingat, istri itu sebuah tanggung jawab, sebuah ibadah juga. Banyak bener itu ibadah jadi istri itu, apalagi jadi suami kan. Tapi biasanya yang rajin itu istri ya biasanya. Ya, gimana kalau menurut testimoni kalian gimana? Yang rajin itu kira-kira istri apa suami sih? Istri. Istri kan? Biasanya kalau suami itu bangun subuh, sholat jemaah di masjid, pulang tidur, ya kan? Kalau enggak ngopi, ya kan? Ya kan? Maunya dilayanin terus kan? Ya, karena dia nyari duit. Benar nggak? Kalau bisa nyari duit itu kan sok-sokan kan, suami itu kalau nyari duit sok-sokan itu kayak dia yang paling kaya di dunia. Padahal duit itu nggak ada, semua duitnya dikasih istrinya semua, yang kaya itu istri. Kira-kira lebih hebat mana? Suami atau istri? Nggak ada yang hebat, semuanya setara, sama seperti kuantitatif dan kualitatif. Dia punya ciri khasnya masing-masing, tapi mereka setara. Sebagai kesatuan yang melengkapi, benar nggak? Kan suami istri kan sering melengkapi kan? Laju mentang suami 10 digit sebulan ya. Tahu nggak 10 digit? Gaji suami 10 digit 10 miliar sebulan. Terus nggak gimana? Aduh, nak, kamu sehari 1 miliar aja ya jajanmu. Kan jiwa miskinku menjerit kan kayak gitu. 1 miliar lo ada lo anak di Jakarta juga gajinya apa jajannya 1 M satu hari. Apa nggak gila? Sombong nggak tuh? Ada sih. Sombong nggak kayak gitu? Apa? Sombong nggak? Enggak sombong sih. Nggak sombong emang itu. Biasa aja. Sombong itu kan kamu jiwa miskinmu menjerit. Iya sombong gitu kan. Nah, kalau mereka biasa aja 1 miliar sehari kan. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya kalian harus punya namanya data yang beragam. Sehingga kesimpulannya itu bisa ditarik sejauh dan sedetail mungkin. Jadi kalian tidak mudah tertipu. Ya. Ada nggak yang sering tertipu omongan manis sales gitu? Salesnya ganteng aja kayak Lee Min Ho saya. Ketipu nggak kalian? Hah? Ada nggak yang langsung deal hari itu juga? Iya langsung saya beli gitu. Modelan Arum tuh pasti bakal deal tuh. Hah? Kalau apa pasar? Modelan Arum tuh pasti bakal deal deh. Iya pasti itu kan. Langsung hari itu langsung jadi beli gitu kan. Itu kalau di situ dengan harga murah itu. Ya kan? Kok yang sales kayak diskon. Kamu tahu diskon nggak? Diskon itu kan sebenarnya strategi marketingnya aja itu. Ya kan? Emang dari harga toko retailnya emang diskon. Cuman kamu pas masuk di flash sale aja kelihatan itu diskon. Emang udah lama diskon.
tertipu juga saya. Ya kan? Kenapa? Kita terpikat dan terhipnotis dengan flash sale. Ini murah ya Allah. Ini murah banget ya Allah. Padahal itu strategi aja flash sale itu. Akhirnya beli kan. Ini flash sale loh. Berapa harganya? 75.000. Ih, itu nggak flash sale aja harga 60.000 kan bodoh gitu. Ya, jadi perlu namanya banyak pendapat. Jangan cuma satu pendapat aja. Lihatnya itu harus dalam berbagai segi gitu. Ya, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi ya? Ini kayaknya semakin panas diskusinya ya, luar biasa nih. Ya, silakan tanyakan. Ya lumayan lah, memberikan ilmu yang bermanfaat lah. Kalau yang bercanda-bercanda ya untuk entertainment aja, hiburan ya, biar nggak bosan. Iya. Ya, silakan. Yang lain kalau mau nanya, boleh? Kalau udah paham ya udah lah, kita makan siang lah. Tapi nggak usah dibahas lagi ya. Kalau udah dibahas hari ini, jangan muter-muter lagi ke belakang. Apa yang mau ditanya nih? Udah paham ya? Nih, kalau misalnya kita buat skripsi nih, itu sebenarnya ada rekomendasi berapa halaman nggak gitu sih? Kayak misalnya saya buat nih, cuman itu lebih dikit dari yang lain gitu. Tapi itu udah maksimal banget. Itu nggak apa-apa atau bakal permasalahin? Itu masalah jam terbang sama moral sih, Dit. Kalau masalah buat yang penting dia mengikuti standarnya. Emang harus ada halaman itu gitu. Dan kamu harus buat. Nah, kalau masalah passion, ingat, kamu kan kalau mencintai orang kan maksimal. Ya. Kalau memberikan informasi kira-kira maksimal nggak gitu loh. Kalau memang satu topik itu cukupnya segitu ya udah. Kalau bisa maksimal kenapa mesti harus setengah-setengah gitu loh. Ya kan? Ada sedekah misalnya, kamu sedekah. Kamu dapat duit 10 juta, kamu sedekah cuma 100.000. Kan kayak mana gitu. 10%-nya dari 1 juta berapa? Segitu ya? 100.000 ya? Gila, makanya. Ya, harusnya kan kalian harus ngasih yang sesuai dengan ininya lah. Apa namanya? Apa yang kalian dapatkan itu. Jadi sesuai gitu. Kalau misalnya dapat 10 juta, 10%-nya kan 1 juta. Ya nggak? Masa ngasih 100.000? Gitu loh. Jadi kadarnya itu, Dit, kamu tahu lah kadarnya itu. Yeah. Informasi itu yang sedetail apa yang harus kamu sampaikan. Sepaham apa yang orang harus paham gitu loh, Dit. Tapi itu harus sesuai dengan ranah yang ada prosedurnya. Penelitian itu, maksudnya kayak ini framingnya latar belakang seperti ini. Latar belakang itu berapa? Misalnya 5 halaman. Ya rata-rata berapa? Ada yang 4, ya nggak apa-apa. Kalau 4 itu udah memenuhi standar, udah semuanya kamu jelasin, udah bagus, ya oke. Cuman kan nggak mungkin 4 halaman kamu bisa jelasin dengan baik. Ya kan? Kita ngobrol aja bisa berjam-jam kan? Ini kalau obrolan kita jadi skripsi, ini udah berapa halaman ini obrolan kita ini. Betul nggak? Jadi sebenarnya kalau menurut saya masih aja kurang latar belakang itu. Ya tergantung kebutuhanmu lah. Kalau latar belakangnya memang cuma segitu ya segitu. Ya ngapain maksain diri? Ya enggak. Kalau literaturnya cuma yang akan dibaca cuma 50 buku, cuma 50 buku. Bayangin loh yang kamu baca 50 buku loh. Masa cuma 3 halaman? Ya pasti 50 halaman, 1 halaman itu 1 buku. Ya. Ya enggak? Kalau 50 buku yang kamu baca gimana? Jadi berapa halaman itu? Jadi banyak banget. Kadang-kadang orang itu baru baca 1 buku katanya udah sombong banget tuh. Baru 1 buku baca aja udah sombong. Ada orang yang 50 baca buku masih bingung dia. Masih kurang aja. Nah itulah ilmu tuh. Ada tahapannya ilmu tuh. Ya, biasanya yang baru-baru itu sombong. Ya, kalau udah sering baca ya biasa aja gitu. Ya kan? Giser ya? Kayak gitu nggak, Dit? Kira-kira. Ya, udah ada gambaran lah gitu. Intinya kamu memenuhi kriteria penulisan skripsinya. Mau dia misalnya itu top A itu cuman berapa halaman, 1 halaman ya nggak apa-apa. Yang penting itu udah mencakupi dan sudah memenuhi. Jadi tidak ada batasan halaman sebenarnya. Tapi ya harus ada batas minimum untuk
karya tulis yang dibuat oleh perguruan tinggi, misalnya 150 halaman tuh. Ya, itu aja menurut saya masih kurang 150 halaman itu. Pasti banyak lah, lampirannya belum dihitung. Ya, Ya kan? Udah gitu kamu kutipan-kutipan segala macam, ya. Itu perlu dipertimbangkan itu. Iya benar. Ya. Jadi total ya 150 halaman itu biasa aja sih menurut saya. Bahkan kualitatif yang tipis saja kelihatannya itu lebih tuh. Lebih dari ekspektasimu loh yang skripsinya tipis itu. Iya. Ya. Kalau kualitatif ada batas minimumnya, tapi kalau saya sih nggak perlu. Yang penting dia memenuhi syarat untuk penulisannya, ya udah. Kalau memang satu halaman untuk latar belakang, ya kenapa enggak kalau bisa menjelaskan semuanya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Ya nggak? Gitu loh deh. Oke. Ya, itu aja ya. Jadi siapkan lagi untuk meeting minggu depan tentang cara membuat pertanyaan penelitian. Nah, ini penting banget nih buat grup ke depan ini. Gimana kalian membuat masalah menjadi judul dan menjadi pertanyaan penelitian. Jadi judul itu dari mana? Judul itu datang dari masalah, kemudian masalah itu dibuat pertanyaan. Benar nggak? Kalau masalah kalian bertanya nggak kira-kira? Namanya masalah kan ditanyakan kan? Ya, misalnya Parul, Parul itu memiliki masalah pernapasan, ya, lubang hidungnya besar sebelah. Jadi dia kalau itu hujan, dia masuk dari sela-sela atas lubang hidungnya. Berarti pertanyaannya gimana? Pertanyaan penelitiannya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk mengobati masalah Farul? Itu yang ditanyakan lah. Apa yang kita tawarkan untuk solusinya kira-kira? Hah? Apakah dempul silikon? Berarti pertanyaan penelitiannya adalah apakah dengan dempul silikon dapat menyumbat lubang di hidung Fahrul? Berarti judul skripsinya adalah penggunaan dempul silikon dalam menyumbat hidung manusia bernama Fahrul. Paham nggak? Nanti kita bahas minggu depan. Ini kan masih awal loh guys, masih santuy dulu ya. Oke. Nanti kita akan semakin pening kepala kalian nanti dengan hal-hal ya. Jadi kita santai dulu. Nah, nanti minggu depan siapkan itu untuk grup siapa itu? Minggu depan? Grupnya siapa? Siapa grupnya? Minggu depan? Diana. Oh, sedihnya nggak ada Allah. Grupnya Diana, Aulia, Ernita, Yula. Nah, tolong itu dari sekarang kalian cari informasinya, baca literaturnya atau browsing di internet. Gimana cara membuat pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan judul. Jadi kalian tuh jangan buat judul dulu, salah. Bukan buat judul dulu, tapi cari permasalahan, buat pertanyaan penelitian, baru buat judul. Itu yang benar. Enggak langsung nyari judul, mikir nyari judul, geblek gitu. Itu nggak bisa seperti itu. Ya, nggak ada itu, kalian bertapa mencari judul, nggak ada itu. Pertama mencari permasalahannya apa. Buat pertanyaan penelitian, baru buat judul. Ini caranya. Nanti akan dijelaskan di kelompok mereka. Tolong ya, buat kelompok depan harus hadir tuh. Penting itu. Kalau kalian nggak hadir, bingung dorong nyari judul, buat judul gimana, ngaji judul seperti apa, bingung. Ya, maunya apa, nanti yang di ACC apa? Hidup, ya kan? Udah di ACC judulnya, dia stres karena nggak ngerti. Ujungnya hilang, ya kan? Oke, itu aja ya untuk hari ini guys ya. Yes, sir. Saya kira ya. Tolong dipersiapkan lagi. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.